Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asisten Residen Purwokerto yang ketujuh adalah Sibor. Jadi Sibor itu merupakan residen yang dilantik pada tanggal 22 Juni 1892 dan kemudian berakhir masa pengabdiannya pada tanggal 15 Mei 1896. Jadi residen yang ketujuh ini juga bersamaan dengan pengabdian dari Patih Arya Wiratmaja, ya. Jadi bupatinya juga masih Raden Temenggung Cakrakusuma. Nah, pada masa ini, pada periode ini, para priayi di Purwokerto ini mempunyai kebiasaan dengan gaya hidup gitu ya. Jadi mereka seringkali menyelenggarakan resepsi, baik itu pernikahan ataupun khitanan, dengan biaya yang sebenarnya mereka tidak sanggup untuk mengeluarkan, ya, katakanlah uang yang sebanyak itu, ya, untuk ukuran kemampuan masing-masing. Nah, mereka seperti bergaya hidup seperti orang priayi gitu ya, bergaya priayi. Maka resepsinya itu seperti resepsi yang dilakukan oleh para ningrat gitu ya, orang-orang yang berduit gitu ya. Nah, tetapi sebenarnya mereka tidak sanggup untuk membiayai resepsi yang mahal. Nah, sehingga mereka kemudian terjerat utang, ya, terutama dari rentenir bangsa Tionghoa. Nah, ternyata bahwa yang hidup dalam gaya hidup yang seperti itu gitu ya, ternyata tidak hanya dari kalangan priayi, tapi juga dari kalangan rakyat biasa. Jadi sampai sekarang orang Purwokerto kalau menyelenggarakan resepsi pernikahan atau khitanan, ya minimal mereka 3 malam, ya, atau 3 hari 3 malam. Nah, setelah itu baru bubar. Dan kalau diselidiki, mereka rupanya juga sangat ambisi untuk mendapatkan sumbangan yang banyak gitu ya. Jadi pikiran mereka, nggak apa-apa utang, tetapi kalau nanti sumbangannya banyak, maka akan tertutupi oleh sumbangan itu. Tetapi ternyata bahwa sumbangan yang diharapkan banyak itu ternyata tidak menutupi gitu ya. Nah, sehingga ketika mereka sudah mengeluarkan banyak biaya tetapi tidak tertutupi oleh sumbangan, maka mereka akhirnya terlilit utang semakin, dan itu semakin berat, ya. Jadi kalau ada resepsi selalu misalnya ya kalau sekarang gitu ya, disetel kaset dengan musik yang sangat keras dan kelihatannya terdengar jauh ya, ke seantero, ya mungkin seantero kecamatan gitu ya, mungkin ya begitulah maunya gitu ya. Akhirnya semua orang akan mendengar bahwa dia sedang menyelenggarakan resepsi. Nah, akhirnya memang tamunya, ya tamunya itu juga banyak gitu ya. Nah, tetapi tamu banyak belum tentu sumbangannya cukup ya, karena ternyata ya orang Purwokerto itu mentalnya ketika nyumbang kepada orang lain ada kecenderungan sedikit gitu ya. Jadi tuan rumah mengharapkan sumbangannya banyak,
tetapi yang menyumbang itu sedikit atau dalam jumlah uangnya kecil gitu ya. Nah, sehingga memang akhirnya tidak tertutupi. Nah, akibatnya karena mereka terlilit utang, maka kemudian Patih Arya Wiratmaja ini merasa prihatin melihat kehidupan para priayi dan masyarakat Purwokerto yang terlilit oleh rentenir ya. Maka kemudian Patih Wirya ini menggunakan uang kas Masjid Purwokerto untuk membantu para priayi yang terlilit itu. Nah, tetapi ketika Snuk Gorgronye datang ke Purwokerto, dia menegur ya bahwa uang kas masjid tidak boleh digunakan untuk keperluan di luar masjid. Nah, sehingga Patih Wiratmaja ini agak kerepotan, tetapi rupanya para priayi atau orang-orang yang telah dibantu dengan peminjaman uang itu, ternyata mereka dengan cepat menutupi uang yang mereka pinjam. Artinya mereka bisa melunasi ya uang kas masjid itu. Nah, sehingga dari situ kemudian asisten residensi Bohr ini mendukung Patih Arya Wiratmaja mendirikan Bank Priayi pada tahun 1895. Jadi Bank Priayi inilah yang nanti akan berkembang menjadi Bank Rakyat Indonesia. Ya, jadi ini merupakan suatu titik temu antara Patih dan juga asisten residen. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.